Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rizwa Iktavia dengan NIM 5404222012 dari jurusan Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang glassware. Glassware adalah peralatan makan dan minum, biasanya minum ya, yang terbuat dari kaca. Glassware sendiri ini ada dua jenis yang gelas bertangkai atau stima glass, contohnya ada water goblet, red wine glass, white wine glass, champagne glass, dan cocktail glass. Dan yang kedua ada jenis gelas yang tidak bertangkai atau unstima glass, contohnya ada shot glass, juice glass, beer mug, highball glass, dan wine carafe. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis, dimensi, dan fungsi dari masing-masing jenis gelas tersebut. Yang pertama, ada jenis gelas bertangkai atau stima glass. Yang pertama, ada brandy glass dan brandy balloon glass. Gelas ini digunakan untuk minum brandy atau cognac. Brandy sendiri adalah minuman anggur yang dibakar. Gelas ini memiliki bagian dasar yang lebar untuk membantu aroma minuman keras menguap, sementara bagian atasnya kecil untuk menahan aroma minuman tetap berada dalam gelas. Kapasitas gelas ini berada di antara 236 sampai 414 ml. Champagne glass dan champagne tulip glass. Sesuai namanya, penggunaan ini ditunjukkan untuk meminum champagne. Gelas ini memiliki tangkai yang tinggi dan bentuk yang ramping. Tujuannya adalah untuk menahan proses karbonisasi dari champagne. Gelas ini berukuran 177 sampai 230 ml. Embassy Royal Banquet Glass. Gelas ini sangat ideal untuk menyajikan es teh, air, atau wine kepada pengunjung di restoran kelas atas. Gelas ini menampung kira-kira 295 ml. Margarita Glass. Gelas satu ini juga merupakan salah satu gelas dengan fungsi untuk menikmati minuman koktail. Desainnya lebih elegan dan cocok digunakan pada pesta dengan kapasitas 177 sampai 295 ml. Martini atau cocktail glass. Gelas martini atau lebih dikenal dengan gelas koktail biasa digunakan untuk penyajian minuman koktail. Tangkai kaki panjang serta bibir gelas yang melebar menambah kesan mewah pada gelas ini dengan kapasitas 295 ml. Perception Tall Banquet Glass. Gelas ini sangat cocok untuk menyajikan anggur merah, anggur putih, cognac, dan juga air. Dengan desain yang tinggi, gelas ini menyempurnakan penyajian minuman apapun dengan kapasitas 414 ml. Red Wine Glass. Gelas dengan bentuk elegan ini sangat cocok digunakan untuk menikmati minuman mewah seperti red wine tentunya. Daya tampung dari gelas anggur merah ini adalah 236 sampai 414 ml. Hurricane Glass. Sama halnya dengan gelas martini, gelas tulip hurricane ini juga bisa disajikan untuk minuman koktail, namun dengan tema yang lebih santai. Gelas tulip hurricane ini biasa digunakan pada suatu pesta untuk menu seperti zombie, iced tea, koktail, hingga hurricane, dengan kapasitas 295 sampai 473 ml. Water Goblet. Jenis gelas ini fungsinya untuk menyajikan minuman non-alkohol seperti sirup, bisa juga jus. Selain itu, water goblet ini didesain dengan tujuan memperlihatkan kekentalan cairan pada minuman itu sendiri dengan kapasitas 300 sampai 400 ml. Jenis glassware selanjutnya adalah champagne flute glass yang memiliki ciri khas kaki yang panjang dengan bagian atas terlihat kecil. Gelas ini berfungsi untuk menyajikan sparkling wine dengan kapasitas 177 sampai 230 ml. White wine glass. White wine glass ini biasa digunakan untuk menikmati rasa anggur putih. Sekilas gelas ini akan terlihat mirip dengan champagne, namun bagian bawahnya lebih gemuk dengan kapasitas 250 ml. Selanjutnya ada cordial glass yang penggunaannya ditujukan untuk menyajikan liqueurs, terutama selepas makan malam dengan kapasitas 29 sampai 88 ml. Sling glass ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman bersoda atau wine sparkling berkapasitas 310 ml. Irish coffee glass umum digunakan untuk menyajikan minuman kopi yang panas. Selanjutnya, kita lanjut ke jenis gelas yang tidak bertangkai atau unstima glass. Di sini ada burgundy glass yang cocok dipakai untuk menyajikan jus maupun sirup. Colin atau highball glass digunakan untuk menyajikan jus, aerated drinks, gin, tonic, dan lain-lain. Tall Collins glass digunakan untuk menyajikan jenis minuman keras Tom Collins.
Pilsner glass mempunyai bentuk yang besar dan panjang seperti bentuk vas bunga secara umum. Jenis ini berbentuk mengerucut ke bawah. Semakin ke bawah, maka diameternya akan semakin mengecil. Pilsner tall glass dan Pilsner glass, jenis Pilsner glass ini sama-sama untuk menyuguhkan minuman bir. Shot glass atau srookie biasanya disajikan untuk wine tanpa es dengan sekali teguk. Shot glass juga bisa digunakan untuk espresso. Ukurannya sebesar 1-2 fluid ounce atau OZ. 1 OZ sendiri setara dengan sekitar 30 ml. Weizen beer glass digunakan untuk menyajikan bir gandum. Roly-poly glass adalah jenis perlengkapan minum abad pertengahan populer yang biasanya digunakan untuk menyajikan koktail yang bentuknya bulat jongkok yang sangat khas. Iced tea glass, ya sesuai namanya, digunakan untuk menyajikan es teh. Gelas-gelas yang tidak bertangkai atau unstemma glass ini biasanya disajikan dengan tambahan sedotan. Rock glass atau old-fashioned glass adalah nama lain dari low ball. Gelas dengan bentuk pendek ini mampu menampung sekitar 6-8 ons cairan. Gelas low ball juga dapat digunakan untuk menyajikan minuman beralkohol tanpa es atau mixer. Selanjutnya ada liqueur glass yang berbentuk menyerupai gelas anggur dan digunakan untuk menyajikan liqueur setelah makan malam. Biasa juga disebut dengan pony glass, berukuran antara 29 ml sampai 88 ml. Lalu ada mug. Mug atau cangkir kopi pasti selalu kita dapatkan di setiap rumah ya, untuk digunakan sehari-hari. Mug terbuat dari bahan yang relatif tebal agar lebih tahan panas saat dipegang. Biasanya digunakan minuman panas seperti susu, teh, atau bisa juga air hangat. Nah, yang terakhir ada beer stein. Bentuk gelas yang kurus memastikan kamu dapat melihat karbonasi bir, dan bagian atas yang lebih luas memaksimalkan pengguna saat meminum. Dan beer stein gelas ini adalah gelas yang khusus untuk menyajikan bir. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.